Saat Prancis berjumpa Spanyol di semifinal pesta bola dunia, seperti apa peluang kedua tim untuk meraih tiket final? Kita bahas bersama analis sepak bola, Bung Roni Pangmanan yang sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Ini Prancis dan Spanyol sama-sama datang sebagai kandidat juara sejak awal turnamen. Dari perjalanan keduanya menuju semifinal, siapa yang menurut Anda layak untuk lolos ke final? Saya bilang ketika mereka berdua ada di semifinal, ya dua-duanya tim yang tidak terkalahkan, kecuali Spanyol sempat bermain imbang ya dengan Cape Verde pertama, dan Prancis tampil luar biasa tidak terkalahkan bahkan dalam 6 pertandingan mereka, dan itu memang catatan impresif kalau saya bisa melihat. Tapi kan tidak bisa disamakan juga bahwa Spanyol ya yang baru kemasukan 1 punya pertahanan yang bagus, baru 9 gol mereka buat, memang kalah dengan Prancis yang sudah 16 gol dan Prancis kemasukan 2 gol. Jadi ini dua tim yang sebenarnya memang banyak yang mengatakan layak bermain di final. Tetapi Prancis punya misi tertentu, artinya selain balas dendam mereka dalam 2 pertandingan terakhir 2024 dan 2025 kali mereka selalu kalah di semifinal. Ya di Euro kalah 2-1 dan di Nation League 5 Juni 2025 di Stuttgart. Dan itu sangat dramatis, ada 9 gol yang lahir dengan Kylian Mbappe bisa membuat 1 gol penalti dan Lamine Yamal yang membuat brace saat itu. Jadi skornya 5-4, bukan adu penalti, tapi ini pertandingan yang luar biasa yang terjadi di waktu normal. Jika kita lihat tadi sebelumnya dalam wawancara Mbappe bilang tidak mau jubawa, tapi si Yamal ini antusias. Sepertinya Spanyol akan yakin untuk menang. Kalau bicara yakin, karena mereka yakin 2 kali pertemuan terakhir kan. Oke. 24 dan 25 mereka bisa menang. Cuma dalam kondisi saat ini kan Prancis lagi bagus. Kita lihat head to head atau pertemuan terakhir antara Prancis dan juga Spanyol. Ini jika kita tampilkan ada, ini hanya 5, sebetulnya ada 30 pertandingan terakhir ya. Ya, pertandingan terakhir. Skornya 3-2. Ada sekitar 32 dan itu selalu yang paling banyak menang adalah Spanyol. Kalau dari 38 kan 18 mereka menang, 13 dari Prancis. Anda melihatnya apakah ini nanti akan jadi misi balas dendam Prancis untuk... Bagi Prancis saya bilang, ini misi mereka bagaimana untuk mengalahkan Spanyol. Tapi mereka punya misi lain juga nih Gali. Mereka ingin ke final menantang Argentina karena mereka kalah 4 tahun lalu di Qatar. Dengan sangat menyakitkan, walaupun memang sana ada 3 gol dari Mbappe, tapi mereka tumbang. Nah itu yang mereka inginkan untuk bertarung melawan Argentina. Tapi kan harus bisa melewati Spanyol dulu, yang sulit mereka kalahkan dalam 2 pertemuan terakhir. Oke. Namun kan ini juga jadi kepercayaan diri Spanyol karena selalu menang, apalagi 2 tahun terakhir, dua kali pertemuan terakhir itu menang. Iya, kalau memang dengan kepercayaan diri, itu memang benar ya, Spanyol punya kepercayaan diri karena 2 kali menang. Tetapi kan di Piala Dunia saat ini akan menjadi lain ya. Prancis yang bermain sangat baik. Kita lihat dari pemain kuncinya masing-masing tim nih. Ya. Kita lihat di Prancis sini ada Ousmane Dembélé, ada Kylian Mbappe, Isser Duque. Anda melihatnya seperti apa nih? 16 gol dari Prancis sampai sejauh ini 6 pertandingan, itu 13 gol dibuat oleh 2 pemain. Mbappe 8 Mbappe dan 5 dari Ousmane Dembélé. Ya, kemudian ada Barcola sebenarnya. Mereka punya di sayap 2. Jadi aku melihat 3 pemain ini pemain yang sama yang tampil ketika mereka kalah 5-4 pada 2025. 3-3 bermain termasuk dengan Olise saat itu. Jadi 90% Prancis bermain dengan kombinasi yang ada saat ini, demikian juga dengan Spanyol. 90% ketika mereka mampu mengalahkan Prancis saat itu. Jadi ini pertandingan yang sangat ramai. Jadi Anda melihatnya bahwa Prancis ini strateginya akan sama dengan 2025 lalu atau akan ada perubahan, karena kemarin kan tahun 2025 itu di National League ya itu kan kalah tuh. Iya, dan memang agak berbeda karena Prancis saat itu di belakang ada Lenglet dan Konate. Saat ini kan mereka punya Saliba dan Upamecano. Itu yang membedakan. Mereka pasang Kalulu waktu di yang lalu, kemudian sekarang ada Koundé. Jadi memang berbeda. Ada Theo Hernandez ada bermain di kiri sekarang dengan Lucas Digne. Jadi itu berbeda. Kalau kiper sama, Maignan yang ada di Prancis dan juga dengan Unai Simon yang ada di Spanyol. Kita lihat di Spanyol coba. Di Spanyol otomatis akan mengandalkan Yamal. Sama strikernya ada Mikel Oyarzabal yang sejauh ini sudah membuat 4 gol dan Lamine Yamal sudah membuat 1 gol. Memang ada Rodri, tapi Rodri kan ini elemen penting sebagai gelandang yang lebih bertahan. Sebenarnya mereka masih punya 1 Baena yang tampil atau Nico Williams. Nah kalau bicara dengan Nico Williams yang kemarin juga masuk di babak kedua, nah maka 3 ini bermain ketika mereka mengalahkan Prancis dengan 5-4. Jadi ada Nico di situ, ada Lamine Yamal dan juga dengan Mikel Oyarzabal. Bukan tidak mungkin Luis de la Fuente akan memainkan 3-3-nya seperti pada tahun lalu untuk menghadapi Prancis, gitu kali. Kita lihat prediksi line up-nya.
Nah, jika kita lihat ini tadi sudah diutarakan, namun Spanyol ini ada senjata rahasia yang selalu dimainkan di babak kedua. Namanya siapa itu? Merino. Mikel Merino. Mikel Merino. Bicara dengan Mikel Merino kan 2 gol saat ini. Lawan Portugal dia bisa membuat gol ketika dia masuk ya menit 84, kemudian 90+1 dia bikin gol. Kemarin masuk di menit 85, dia menit 88 bikin gol. Artinya ini super sub yang berbahaya yang ada di Spanyol. Nah, kalau kita undur ke belakang, Mikel Merino ini bermain ketika melawan Prancis saat itu sebagai pemain inti. Ya. Ada Mikel Merino sana, ada Martin Subimendi dan Pedri. Sekarang kan berbeda. Bahwa La Fuentes itu memainkan Merino itu di babak kedua. Ada Rodri yang ada di tengah. Ya. Kemudian ada dengan Dani De Olmo dan Fabian Ruiz yang kemarin bisa memenangkan pertandingan. Dengan prediksi formasi seperti 3-2-3-1, 4-2-3-1 dan 4-2-3-1 ini kan sama-sama nih formasinya. Anda melihat kelemahan masing-masing seperti apa? Ya mungkin Prancis mungkin di Koundé yang harus diingat karena mereka punya pemain sayap yang bagus ya, sama dengan Digne juga di kiri, karena Lamine Yamal di sana bersama dengan Nico Williams kalau dimainkan. Kalau kita bisa melihat dengan gelandang ada Kone dan Rabiot, ini kan gelandang yang sama dimainkan juga oleh Didier Deschamps pada tahun yang lalu ketika mereka kalah. Tapi dengan Spanyol agak berbeda memang. Kecuali yang kita bilang tadi ada Oyarzabal, ada Yamal dan Nico. Kalau Baena yang dimainkan mungkin Baena lebih dulu. Nico sebagai super sub. Di belakang juga Laporte dan Kubarsi ini masih baru dibandingkan dengan yang lalu. Terakhir singkat saja jika melihat komposisinya seperti ini dan Anda tadi sudah melihat bagaimana perjalanan kedua tim ini sampai di semifinal. Prediksinya terakhir singkat saja. Saya pikir 50-50 ya. Akan membawa ini pertandingan ini mungkin ke perpanjangan waktu dan adu penalti. Itu yang akan terlihat karena kedua tim ini kan sama, memiliki kekuatan yang sama, dua-dua bisa bermain secara terbuka dan satu gol itu sangat penting. Jadi siapapun yang membuat gol pertama itu akan berarti untuk bisa mencetak kemenangan. Karena sulit untuk bisa mencetak di atas 3 gol ketika dua tim yang sama. Jadi secara materi. prediksinya imbang akan sampai adu penalti kemudian besar seperti. Ya. Oke, terima kasih Bung Roni Pangemanan telah bergabung bersama kami di Kompas TV, analis sepak bola. Dan saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi yang lainnya.